Dia ambil kemudian air wudhu bersama istrinya dan berdoa. Kemudian begitu mau berdoa habis sholat, ingat lagi Yusuf Mansur ngomong sama dia. Padahal saya tidak ada. Apa omongannya? Jet sekali minta yang banyak. Jet sekali minta yang bagus. Jet sekali minta yang keren. Jet sekali minta yang besar sekalian. Dan si Najib bilang kepada Allah, ya Allah, aku minta susu buat anakku sepanjang tahun. Ayo coba, mana? Angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Ya Allah. Pakein AC apa? Ini tempat sholat kami ini pakein AC. Engkau maha kaya ya Allah. Dan semua pesantren yang tempat sholatnya nggak ada AC, AC-in. Amin. Ya alhamdulillah, pokoknya ayah masih ingat kalian pengen pakai AC. Terus pengen apa lagi? Kolam renang. Pengen apa lagi? Hah? Ranjang. Hah? Maksudnya gimana? Ranjang lantai 4. Ranjang tidur, lantai 4. Ranjang tidur 4 lantai. Lantai 4. Oh, lantai 4. Ada ranjangnya, lantai 2, lantai 3 sudah. Lantai 1, 2, 3 sudah. Lantai 2, 3 sudah. 2, 3 sudah. Yang belum ada lantai. Nah, lantai 4 pakai apa jadinya tidurnya? Langsung tidur pakai kasur di bawah. Pengennya pakai ranjang. Ada berapa ranjang kira-kira? Kira-kira berapa ranjang? Kira-kira 80 ranjang. Anggap 100 ya. Terus pengen apa lagi? Perlu kantin diperbesar nggak? Hah? Nggak usah. Kali perlu kafe-kafe yang kayak orang-orang gitu? Nggak usah. Mau? Ya udah, apa lagi kira-kira? Hah? Boleh bawa HP? Ada lift. Ayo ikutin ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Semua gampang. Ada Allah. Semua gampang. Ada siapa? Persoalannya adalah muridnya minta enggak, santrinya minta enggak, gurunya minta enggak. Ya minta ayo, kalau minta. Enggak mungkin Allah tidak mengabulkan. Ayo ikutin, enggak mungkin Allah tidak mengabulkan. Ayo. Enggak mungkin Allah enggak jawab. Enggak mungkin Allah enggak ngasih. Ikutin semuanya, ikutin. 40 orang aja minta
di kabun. Nah, kalian berapa orang? Banyak banget kan? Gak mungkin. Ustaz, siapin Kiai, siapin listnya. Apa aja sih? Ketik yang rapi, kemudian print, fotokopi, kasih semuanya. Menjelang halaqah, habis halaqah baca. Ya Allah, pengen AC, pengen kolam renang, pengen itu apa, basket sama volley hidup, pengen kafe yang bagus, pengen tempat tidur ranjang, pengen apa kek, ya tulis aja, tulis, besok langsung, terus langsung bagiin, bener-bener diikat. 40 hari ke depan kita semua berdoa, mudah-mudahan pada pakai AC ini, terus nanti ada kolam renang lah, ada apalah, silakan. Insya Allah. Ud'uni, ayo. Astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Coba apa? Minta padaku, kata Allah. Ayo. Aku wujudkan. Aku jawab. Aku kasih. Aku berikan. Shallu ala Nabi. Ada seorang ayah nangis. Ada seorang ayah nangis. Teman-teman ayah, izin Allah nih cerita, nangis. Gak bisa ngasih susu buat anaknya. Padahal anaknya ini butuh susu. Dan istrinya dia alias ibunya si bayi sudah tidak mengeluarkan susu. Ada siapa? Ada teman ustadz, teman ayah. Izin Allah nih cerita, pengennya apa? Susu. Buat siapa? Buat anaknya. Woi, dengerin. Penting, kalian besok bakal jadi ibu, insya Allah. Kalian pasti akan berumah tangga, amin. Dengerin. Dia ingat omongan Yusuf Mansur temannya. Najib, begitu saya bilang. Secara tidak langsung, karena saya ceramah di Surabaya dan Jawa Timur, Najib yang muter, ngider bareng saya dan nyetir. Jadi seolah-olah tuh kalimat buat dia, Najib, begitu. Dia mendengar suara itu dalam tangisannya dia pengen beli susu buat anaknya. Jet, jangan ngutang, minta sama Allah. Jet, jangan ngutang, minta sama Allah. Jet, jangan ngutang, minta sama Allah. Dia maha tahu, dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha menjawab, dia maha mendengar, dia maha mengabulkan, dia maha mendengar. Jet, doa. Najib doa. Dia ambil kemudian air wudhu bersama istrinya dan berdoa. Kemudian begitu mau berdoa habis sholat, ingat lagi Yusuf Mansur ngomong sama dia. Padahal saya tidak ada. Apa omongannya? Jet, sekali minta yang banyak. Jet, sekali minta yang bagus. Jet, sekali minta yang keren. Jet, sekali minta yang besar sekalian. Dan si Najib bilang kepada Allah, ya Allah, aku minta susu buat anakku sepanjang tahun. Itu doanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sehari dia berdoa, 2 hari dia berdoa, 3 hari dia berdoa, 4 hari dia berdoa. Dan anaknya mulai cuman makan teh manis, mulai makan cuman tajin. Khasnya dah, khasnya orang susah begitu. Tapi dia pahitin, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia percaya, dia panggil Allah, nggak manggil yang lain. Kalian butuh AC, siapa yang dipanggil? Ya Yusuf, ya Mansur. Jangan, Yusuf Mansur jarang datang. Yang dipanggil itu adalah Allah yang bersemayam di arsy-Nya, tapi tiap hari bersama kalian semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bagaimana kalian kontak Yusuf Mansur? Ayah kalian semua ini yang gak tahu diri, jarang nengokin kalian. Tapi kalau kalian ngontak Allah sangat gampang. Sebut saja namanya dan dia datang. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u
فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Manggil siapa? Manggil tukang AC. Ada duit kamu? Manggil siapa? Mau beli AC kamu? Ayo, ada duit. Mau patungan? Rame, ribut. Lah udah rame-rame halaqah Quran kan, sholat fardu toh, keluarin kertasnya. Ya Allah, inilah permintaan kami, minta AC, minta ranjang, minta kolam renang, minta ada jogging track, minta ada ayunan, minta ada yang enak-enak di pesantren. Najid dia sholat 2 rakaat. Hari pertama 2, 3, 4, kayak yang nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada orang tiba-tiba datang nih, Assalamualaikum buat ente, nggak ada. Najid, dulu ente punya duit nih aneh, nih buat ente sekarang, nggak ada. Illa kecuali datang nih orang yang kayaknya bukan direktur dan bukan direktur, yang kayaknya bukan petinggi, ya memang bukan petinggi, dari satu brand susu. Lah ini cuman surveyor yang nanya-nanya, nih anak kecil susunya apean, nih bocah susunya apean, berapa kali seminggu bawo. Lah nih surveyor ini ngelihat anaknya Najid, lihat anak Najid, diajukanlah anaknya Najid menjadi brand ambassador tuh susu, dibayar 6 juta plus susu 1 tahun penuh. Hakada, inilah dia Allah Tuhan kalian semua. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Hebat nggak itu? Pakai kok tangan. Hebat nggak le? Minta susu loh. Minta susu dikabul sama Allah, dijadiin brand ambassador. Anak artis bukan, dipoto dijadiin kemudian brand ambassador susu yang lokal punya, iklan lokal, dan dikasih 6 juta dengan izin Allah plus susu sepanjang 1 tahun. Ikutin ayah. Kalau Najid, ayo minta pabrik susu, minta 1 juta sapi, dan semuanya bunting. Itu sapi bunting semua. Ayo, mana suaranya? Kalau Najid sama istrinya minta pabrik susu, ama minta punya sapi, ratusan sapi, semuanya bunting. Tuh sapi hamil, dan tuh sapi ngeluarin susu nggak berhenti. Pertanyaannya, Allah sanggup ngabulin apa enggak? Enteng bos buat Allah. Dan Najid nggak minta. Dia bercerita kepada ayah Yusuf sekian tahun. Ayah Yusuf ada di satu kamar dan dia menangis memeluk. Sodaqta ya habibi, kira-kira begitu. Ente bener Suf. Terus dia cerita. Terus saya tanya sama dia, terus lu berhenti doa? Iya, gue berhenti doa. Kenapa berhenti doa? Kenapa lo gak minta pabrik susu sekalian? Emang boleh Pak Ustaz? Allah udah bilang sini apa permintaanmu. Tidak ada permintaan satupun makhlukku yang lebih besar daripada diriku, kata Allah. Gak ada nak. Ayo coba, mana? Angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Ya Allah, pakein AC apa? Ini tempat sholat kami nih pakein AC.
Engkau maha kaya ya Allah. Dan semua pesantren yang tempat sholatnya nggak ada AC, AC-in. Amin. Kalau Allah nggak sanggup, berhenti dia jadi Tuhan. Ya, makanya yakin nggak Allah sanggup? Ya nggak bakalan dia berhenti jadi Tuhan. Nggak bakalan. Najid tuh. Kisah pertama Najid. Subhanallah. Kisah kedua tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk. Di mana? Di pinggir bandara. Tetangganya Sobrino. Tetangganya Jamil. Iya, orang Belanda. Belakang bandara. Kiai Sobri ini orang Belanda, orang belakang bandara. Tidak semua tukang uduk pengen anaknya jadi pilot. Tapi ini tukang uduk yang satu, setiap melihat pesawat terbang, ya Allah mudah-mudahan anakku yang nyetir. Pesawat turun, ya Allah mudah-mudahan anakku yang nyetir. Pesawat naik, ya Allah mudah-mudahan anakku yang nyetir. Pesawat turun, mudah-mudahan anakku yang nyetir. Pesawat naik, mudah-mudahan anakku yang jadi pilot. Pesawat turun, mudah-mudahan anakku jadi pilot. Dan bertahun-tahun dilakukan itu. Finally kemudian ada satu peristiwa. Anaknya kemudian mematutkan hari pertama dia membawa pesawat, dan dialah putra seorang nasi uduk. Minta bos. Ikutin ayah. Berapa ribu orang? Ayo. Yang kerja di bandara. Nggak pernah naik pesawat. Kenapa? Karena dia tidak pernah minta. Ribuan orang, security, tukang antar barang, yang jaga toko demi toko di bandara, ininya mahal untuk meminta kepada Allah, mulutnya terkunci untuk minta sama Allah. Dia tidak pernah meminta sama Allah supaya bisa naik pesawat keliling dunia, nggak pernah. Coba nih dari seumur kalian ayo coba. Ya Allah, Sabtu di Mekah. Ayo. Ya Allah, Sabtu nih di Mekah. Minggu di Madinah. Seninnya nih di Dubai. Pulang nggak jadi. Mampir dulu. Kemana? Oh, Singapura deket pulang Singapura mah. Enggak, tembus California, Los Angeles, pokoknya setahun ya Allah, saya mau travel. Kamu doa dari sekarang, insya Allah kabul. Ada orang miskin, selalu orang tuanya bilang, ya Allah nikahkan anak saya dengan sultan. Nikahkan anak saya dengan sultan. Nikahkan anak saya dengan sultan. Saya miskin ya Allah, nikahkan putri saya dengan sultan. Besok mantunya namanya Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim. Mantu. Gua emak berdoa, tapi bukan lu. Emak berdoa tapi bukan kamu. Sultan Ibrahim belum jadi sultan, tapi wujudnya adalah sultan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 tahun kemudian 40 keluarga diberangkatkan oleh Sultan Ibrahim karena doa dari sang ibu yang dulu belum ada cerita di Lauhul Mahfuz yang barangkali menjadi mertuanya. 41 rombongan diberangkatkan. Kenapa? Sultan Ibrahim menikah kayak aneh. Siapa yang nyangka? Orang semua pada bilang gini, Jin Menun kawin sama orang kagak jelas gitu. Lah saya dibilang kagak jelas ini. Zaman dulu ini. Jin Menun itu waduh, bapaknya kagak ada, ibunya kagak ada, kawin kagak ada keluarga. Nih adik kandung saya nih Ridho. Apakah ketika kakak menikah kamu ada? Enggak ada. Enggak ada, parah nih emang. Parah. Lah iya, waktu saya nikah Ji, enggak ada.
Ridho kagak ada, Ella kagak ada, Husnul kagak ada, Heni kagak ada, walahum Rifah kagak ada, Dudung Hermawan kagak ada, Abdurrahman Mimbar tidak ada, Sanusi Hasan tidak ada, tidak ada. Tapi siapa yang nyangka? Dan apakah saya begini karena begini? Tidak. Doa dari almarhum ayahnya istri saya. Duh, nanti kamu nikah sama ulama. Duh, nanti kamu nikah sama ustadz gede. Tapi ini kecil. Bingung juga. Untung alamatnya nggak ke Ustadz Agus. Gede. Muter-mer. Doa. Dan kamu tahu siapa ayahnya istri saya? Tukang ojek. Tukang ojek meninggal ini kok nurunin kelapa, Ustaz. Nurunin kelapa kecapean, jantung blek mati. Tapi ini orang kalau ngelonin istri saya, anaknya, selalu ngeloninnya begitu. Nanti kamu jadi orang paling kaya di kampung Ketapang. Nanti kamu orang paling hebat. Nanti kamu orang sangat parah. Doa tukang nasi bodoh. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah, kamu mau kuliah di mana? Ya doalah. Doa. Ustadz doa doang. Siapa juga yang nyuruh doa doang? Nggak ada. Lihat itu di surah apa? Surah Ali Imran. Robbana. Nah, habis itu apa? Beramal. Robbana. Habis itu apa? Tentang amal. Beramal. Tapi doa ini nanti akan memimpin kalian semua. Insya Allah. Ayah Yusuf pernah berdoa begini. Kan ketemu Raja Salman tuh sekian tahun yang lalu. Saya bilang gini, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak cuma ketemu Raja Salman, tapi saya ketemu dengan Muhammad bin Salman dan saudaranya. Saudaranya itu siapa namanya? Khalid apa siapa? Bin Salman juga. Doa. Zaid apa siapa? Itu ketemu loh, izin Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sakti betul anak-anakku semua. Sakti betul. Dan bisa menggerakkan apa saja. Seorang rahib, kalau sekarang ulama pada zamannya, dipanggil raja di Mesir. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa ke Mesir. Yang sudah ke Mesir kemarin belum datang ke Allahumma sholli wa sallim baraka alaihi. Itu ada satu gunung yang bergeser, Sat. Jadi ini rahib dipanggil sama sang raja. Raja bilang begini, kamu yakin Tuhan kamu itu ada? Yakin. Kamu yakin Tuhan kamu itu maha kuasa? Yakin. Coba pindahin gunung itu. Minta sama dia supaya pindahin gunung itu. Aku kasih waktu 2 minggu. Kalau gunung itu tidak bergeser, tidak pindah, kamu saya penggal. Dia terima lu tantangan itu. Dia doa, terjadi gempa tuh. Coba di googling. Gunung geser, Mesir. Ya cerita dulu kan yang namanya dulu Nasara itu Muslim. Zaman dulu ya, Tuhannya sama, Nabi juga sama. Pada saat itu Nabi Isa, belum ada Nabi Muhammad SAW. Itu begitu dia berdoa, bisa gempa loh. Geser itu, gunung bergeser. Allah Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Doa. Seorang tukang tahu dan gorengan ape gitu. Ya. Dia berdoa sama Allah, Tuhan. Ya Allah, mudah-mudahan ini dagangan laku, kanan kiri saya laku. Ya Allah, dagangan saya laku, semua kanan kiri laku. Ya Allah, dagangan saya laku, semua kanan kiri laku. Dilala sampai sore. Sampai sore nggak ada tuh orang yang beli. Belinya kanan, belinya kiri, belinya kanan, belinya kiri, belinya kanan, belinya kiri, belinya depan, belinya belakang, belinya depan, belinya dia nggak ada. Tapi apa dia bilang? Enggak, saya yakin Tuhan saya pasti datang. Kenapa? Karena sudah panggil. Luar biasa. Dia bilang nggak mungkin Tuhan saya tidak datang. Kenapa? Karena saya udah panggil. Oh, kayak ente manggil tukang listrik. Lo emang ente manggil tukang listrik, datang nggak dia? Nah ini tukang listrik. Bagaimana lagi Allah yang maha menciptakan tukang listrik? Bener lo. Sampai pulang kagak ada tuh Allah.
Tapi ini motor yang membawa tahu keserempet, hancur, jatuh. Tahu apa yang dikerjakan oleh Allah? Allah mengganti motor bututnya dan Allah mengganti tahunya dengan satu kios dan mobil operasional. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Inilah kalau Allah sudah menjawab, tidak mungkin jatuh, lebih jelek, kamu gitu. Yang terjadi adalah Allah pasti akan naikin doa kita dan lebih bagus. Lihat tadi tukang tahu berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan laku tahu saya dan semua yang pada jualan laku. Ya Allah, mudah-mudahan laku tahu saya dan mudah-mudahan yang lain laku. Ya Allah, mudah-mudahan laku tahu saya dan mudah-mudahan yang lain laku. Tapi kemudian sampai menjelang asar maghrib nggak datang tuh Allah, nggak laku. Asal ada orang beli, kanan kiri depan belakang, kanan kiri depan belakang, kanan kiri depan belakang. Dan orang tahu dia soleh, dia tahu soleha. Dan karena itu kan suka diolok-olok kan. Mana Tuhanmu, nggak denger tuh dia gitu. Mana Tuhanmu itu, dia nggak jawab. Enggak, dia bilang, nah saya udah manggil Tuhan saya, pasti dia datang. Nah saya udah panggil Tuhan saya, pasti dia datang. Enggak, dan dia bicara sama dirinya, dibicara sama kupingnya, dibicara sama pikirannya, dibicara sama hatinya. Allah bakal datang. Ternyata sampai pasar tutup, Allah tidak datang. Tapi apa yang terjadi? Ada kecelakaan. Mobilnya diserempet. Jatuh. Itu jatuh, saya parkir. Ditolongin, diberdiriin. Tahu-tahu yang udah pada hancurin, bingung nih si yang nabrak. Duh gimana ya? Terus apa kata dia? Bu, ke rumah saya punya motor. Ibu pakai aja motor saya. Wow, satu. Pak sopir, kamu yang bawa motornya. Ibu ini ngobrol masih di mobil. Ngobrol. Terus saya bilang, saya punya kios. Bisa bikin bakso? Ya bisa. Bisa bikin somai? Ya bisa. Nah, pakai aja. Nanti saya isiin semuanya. Diisiin semuanya dan dikasih satu mobil Avanza untuk belanja-belanja Allah. Dan itu ceritanya cuman dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kata Allah, inilah dia Allah. Nggak kenal sama Allah. Ini Allah nih. Ayah kenalin nih, tibang Asia doang. Celamat sih. Tapi dari mulai ayah ngomong seperti ini, sampai sekarang ayah ulangin lagi, udah minta belum? Belum. Pimpin. Kasih tahu keajaiban Allah sama anak-anak. Bener nggak sih 40 hari kita geber-geberan minta AC Allah datang? Kalau sampai nggak ada juga, yang udah pasti adalah kalian tidak berdoa. Itu doang udah. Nanti nih begitu sebulan setengah ayah datang lagi nih. Ayah AC. Ayah AC. Siapa yang kamu panggil nak? Allah bilang tuh, qul Allah awi Yusuf Mansur. Itu yang Allah bilang, bukan kan? Qul Allah awir Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nanti kita baca dah. Salat Isya kita baca dari wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wah. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wih, keren itu. Nanti ada kalimat begini dari Allah. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kamu memanggil aku apa tidak enggak ada urusan. Kamu yang rugi, gitu kata Allah. Kamu mau berdoa pada aku atau tidak urusan kamu, tapi kamu yang miskin. Kamu mau datang padaku atau tidak, kata Allah. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Enggak ada urusan, kata Allah. Tapi buat orang-orang yang berilmu, nutut ilmu mana? Lilladzina utul ilma. Qalu apa? Dia beriman. Dia benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah apa lagi yang bisa ayah sodorkan ya? Kisah seorang tukang es. Tukang es, insya Allah ini cerita di Pasar Rebo, Kramat Jati. Dia berdoa karena cinta sama Yusuf Mansur. Dia berdoa nih karena cinta sama Yusuf Mansur. Ya Allah, pengen ketemu Ustaz Yusuf yang ada di TPI. Ya Allah, pengen ketemu Ustaz Yusuf Mansur yang ada di TPI. Ya Allah, pengen ketemu Ustaz Yusuf Mansur yang ada di TPI. Tahu cara Allah menjawab pertanyaan dia? Tahu cara Allah menjawab dia punya doa? Tahu bagaimana cara Allah mengabulkan dia permohonan? Pakai ke Bali dulu lu. Si tukang es ini nggak tahu bagaimana ceritanya nyampe ke Bali. Iya bener Sat. Di Bali bumbang dagang di Universitas Udayana di depannya.
Kemudian ada acara 212. Zaman dulu ada acara 212 Ustaz. Dia ikut rombongan dari Bali berangkat ke Monas. Setelah dari Monas, ketua regunya ngomong begini, kita udah di Jakarta, mau nggak kita sama-sama ke rumah Ustadz Yusuf Mansur, orang yang paling nangis tukang es. Ya Allah, saya mesti ke Bali dulu ketemu Yusuf Mansur. Jauh amat ya Allah. Dia cerita loh sama ayah, Ustaz Yusuf, cara Allah ngabulin, subhanallah, Allahu Akbar. Allah, lu cerita-cerita doa itu amazing. Ayah pernah ceramah, pernah nulis, judulnya itu Susu Malaikat. Iya loh, Susu Malaikat. Dan anaknya masih ada, orang tuanya juga masih hidup, neneknya juga masih hidup. Ido insya Allah kenal. Anaknya Kriwil, Keriting, Kribo. Ada yang Keriting, Kribo? Ada. Alhamdulillah. Udah di sini berarti anaknya ya. Nih nak, anak ini udah disiapin kuburan. Anak ini lahir sakit, makin lama drop, dan disiapkan kuburan. Tinggal cabut selang, selesai, mati. Paham? Orang sakit paham? Udah pakai ventilator apa segala macam. Oke, udah istilahnya nih orang udah mati, tinggal dicabut doang, insya Allah mati. Lah iya, udah kayak mayat, dia hidup karena mesin, mesin. H-1 sebelum kemudian dicabut dan dimakamkan, kakeknya bikin makam dan bayar rumah sakit, sisa 10 juta. Ustadz Aziz waktu itu masih sama kita, datang ke rumah. Ustadz Yusuf, ini ada sedekah dari orang 10 juta. Karena katanya ternyata uang buat berobatnya lebih. Jadi bayarannya tidak seperti yang dibayangkan. Masih ada 10 juta. Ustadz, mudah-mudahan anaknya menjadi kunci surga. Terus saya bilang begini, lah. Doanya jangan begitu. Kalau dia mati udah pasti jadi kunci. Lu gak usah didoain juga jadi kunci surga. Tapi kita doain anak ini panjang umur. Aziz masih hidup, masih jadi kawan kita, udah punya pesantren. Tanya sama dia, apa kata dia? Enggak Ustaz, ini udah disiapin kuburan. Anaknya secara teknis manusia udah mati, tinggal dicabut selang, selesai. Enggak, kayak nggak percaya Allah aja loh. Nah kita doa biar Allah kemudian menjabah anak ini tetap hidup. Apa yang terjadi? Tengah malam kira-kira jam 2-an, ibu dari si anak ini datang ke rumah sakit bawa susu. Ibu dari si anak ini datang ke rumah sakit bawa susu. Dicegat di luar. Woi, jam berapa ini? Bawa susu besok aja, jangan sekarang. Enggak, anak saya ini harus minum sekarang juga. Ya enggak bisa lah, harus sekarang. Ya udah dah, ayo diantar sama suster yang jaga. Disusuin tuh anak ini, tang tung, bukan nang nong neng nong. Kalau yang baru kan yang viral nang nong neng nong. Ya. Anak-anak nggak ngerti nih, nggak pegang handphone. Dah selesai, pulang. Makasih katanya. Besok pagi jam 7, ibunya anak ini datang nih. Loh, tadi katanya ibunya, sekarang ibunya lagi. Iya, pokoknya ibunya anak ini datang. Diomelin sama suster yang jaga. Oh, ibu yang semalam datang, gak boleh. Ini ruang steril. Ini buat anak-anak yang blabu, nggak boleh. Datang kemudian petugas yang lebih tinggi. Iya bu, nggak boleh. Si ibu bingung. Loh, siapa yang datang? Saya ini ibunya, baru datang hari ini. Coba. Makanya saya namain apa? Susu malaikat. Sekian tahun kemudian si Kribo ditaruh di meja. Di Bandara Soekarno-Hatta. Karena pergi neneknya, ibunya, bapaknya sama si Kribo. Si Kriwil kami namain. Maka tuh susunya menjadi susu Kriwil. Iya loh, susu malaikat. Ini malaikat yang ngasih susu nih. Akal semuanya gak ada yang nyampe meriksa CCTV tuh. Tapi kalaupun diperiksa, orang manusia aja bisa atur CCTV kok. Apalagi Allah. Doa. Anak Ketapang pernah juga tuh
pernah ngejajal ilmu doa. Celana kosong sama dia disolawatin, digantung di pintu. Terus setiap dia keluar, pas dia mau keluar, dia solawatin begini, dia pegang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada duit gitu. Terus pergi aja dia keluar, pergi gitu. Dan itu dia lakukan berhari-hari, Ustaz. Hingga pada suatu hari, anak ketapang nih teman kalian, izin Allah nih cerita, dia selawatin lagi kan tuh, ya nggak? Begitu dia pegang, Allahumma, Allahumma, ternyata ada duit, Ustaz. Itu, iya ada duit, dia bilang, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, dia sujud. Terus dia jajanin, wah, Allah. Pas menjelang maghrib temannya datang. Gue tuh naruh duit di mana? Perasaan gue pakai celana tadi, kata dia gitu. Jadi rupanya temennya ini lupa kalau itu bukan celana dia, itu celana temen sekamar. Dia main taruh aja tuh kain, ganti sama celana, habis sholat asar, habis halaqah lari sambil bawa duit tuh dari lemari masuk sini. Jajan cuman sedikit, sisanya masih banyak. Balik lagi ke kamarnya, ditaruh lagi, kemudian dicopot celananya dan tuh datang nih si fulan, Allahumma subhanallah. Wah, masya Allah. Tapi itu tinggal pertanyaan dia ke Kiai Jamil begini, aneh mesti bilang gak? Ya kan dia tinggal ngomong aja. Dia aneh udah makan, insya Allah udah. Insya Allah. Asik gak itu? Asik gak? Terakhir, siapa dia yang buta matanya yang di pesantren Darul Quran? Ilham. Irfan dia berdoa begini sama Allah. Ya Allah, kasih aku mata yang aku bisa melihat. Dan sampai hari ini Allah tidak kabulkan. Tapi Allah kabulkan buat dia apa? Mata, kaki, tangan. Mata, kaki, tangan. Mata, kaki, tangan. Semua orang bekerja buat Irfan. Gila gak? Irfan buta, datang ke Darul Quran, diminta mata dong. Keajaiban Quran nih, katanya kalau hafal Quran doa dikabul. Terus Irfan berdoa kan, minta mata yang bisa melihat. Tidak pernah dikabulkan oleh Allah sampai sekarang. Tapi yang Allah kasih apa? Teman-teman yang membantu dia, yang menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Dan sekarang dia sudah beristri, udah punya anak malah Irfan. Terus pakai kacamata. Kan gue yang bingung. Fan, lu kok pakai kacamata, Fan? Iya, kata istri saya, belaga aja, belaga ngeliat katanya. Jadi istrinya yang pakai kacamata dia, pun pura-pura aja. Iya loh, dia minta mata sama Allah. Allah memang tidak memberi, tapi Allah memberi 3, Ustaz. Memberi mata, memberi kaki, memberi tangan. Siapa? Semua orang yang ada di dalam Quran digerakkan menjadi matanya Irfan, menjadi kakinya Irfan, menjadi tangannya Irfan. Ayo angkat tangannya. Ya Allah ase, 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 ya Allah ase. Tahun ini ya Allah, tahun ini ya Allah, tahun ini ya Allah. Kalau berenang mau? Ya Allah kolam renang, ya Allah kolam renang, ya Allah kolam renang, ya Allah kolam renang. Weh, yang mau ranjang siapa yang mau ranjang? Ranjang yang mau ranjang siapa? Ayo. Ya Allah ranjang, ya Allah ranjang. Amin. Liburan mau ke Swiss ya? Ke Eropa tuh nanti November sama kakak kelas kalian tuh. Ini loh November nih Darul Quran trip to Europe, pergi ke Eropa. Ya November kan? November tahun ini dong. Perasaan ya tahun ini November. Itu 3.000 euro. Chile itu 3.000 euro lah. Ikut 10 kan 30.000 baru.
Kekayaan Allah apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah punya langit dan buminya. Ya Allah Eropa, ya Allah Eropa, ya Allah Eropa. Nanti dengan cara-caranya kalian akan pergi insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan kalian ayah kasih waktu berdoa hening antara kalian dengan Allah. Panjatkan doa untuk kalian, untuk orang tua kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk guru-guru kalian tercinta. Silakan sambil kita menunggu waktu Isya. Begitu juga ustazah-ustazahnya, para guru-gurunya, ustaz-ustaz silakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa sallallahu baraka wa sallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Doa dulu yang kalem, yang lama, yang serius sambil nunggu azan Isya. Bismillah.